Hai, Shalom. Saya Father Rudolf Johannes daripada Diosis Keningau dan pada saat ini bertugas di Paroki Sentrisa Tambunan sebagai Padri Paroki. Saudara-saudari, saya ingin menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan sumbangan-sumbangan terhadap gereja, lebih lagi pada masa bulan 11 peringatan para arwah ini. Karena banyak persoalan-persoalan daripada luar sana, kenapa harus memberi stipendium, berapa stipendium yang harus diberikan kepada jiwa-jiwa, dan kenapa harus membeli bunga dan menghantar bunga bagi orang-orang yang sudah meninggal. Nah, saudara-saudari, setiap gereja mempunyai cara pengendaliannya dan cara pentadbirannya sendiri. Sebagai contoh, bagi gereja denominasi Kristen yang lain seperti Protestan, beberapa denominasinya mengamalkan apa yang dipanggil sebagai sepersepuluhan, di mana gaji bulanan mereka, umat mereka dipotong dan didermakan pada gereja mereka setiap bulan, dan itu sudah menjadi satu kewajiban. Begitu juga dengan saudara-saudara kita Muslim, mereka mempunyai apa yang dipanggil zakat, ya. Dan ini juga sudah satu, saudara-saudari, sumbangan tetap mereka kepada agama mereka. Nah, bagi kita gereja Katolik, saudara-saudari, kita tidak mempunyai istilah sepersepuluhan, kita tidak mempunyai istilah zakat. Karena bagi gereja Katolik, kita selalu mengajar umat kita, mendidik umat kita agar senantiasa saudara-saudari bersikap siap sedia untuk selalu berpartisipasi lebih lagi dalam menyokong gereja. Jadi kewujudan gereja Katolik ini tidak mendapat, saudara-saudari, sumbangan 100% daripada mana-mana pihak. Namun kita bersyukur juga karena mendapat sumbangan sedikit daripada pihak kerajaan. Dan selainnya, saudara-saudari, kita memperoleh sokongan dan sumbangan daripada umat kita. Nah, kalau kita lihat di dalam kanon Hukum Kanonik Gereja 204 paragraf 1 menyadarkan kita, saudara-saudari, bahwa sebagai umat yang dibaptis, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dan dengan itu, kita, saudara-saudari, dengan cara kita sendiri dipanggil untuk mengambil bahagian di dalam tugasan Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Maka dengan itu menyadarkan kita bahwa sebagai umat Allah, kita mempunyai kewajiban dan juga hak sebagai umat Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Hukum Kanonik 216, di sana sekali lagi saudara-saudari menyadarkan kita tentang kewajiban dan hak kita sebagai umat Allah, yaitu mengambil bahagian dalam mendukung ataupun menyokong apa saja, saudara-saudari, karya kerasulan dengan usaha kita sendiri, mengikut status dan kesanggupan dan kedudukan kita masing-masing. Nah, di sini sudah kita dapat lihat, saudara-saudari, setiap kita umat Allah bertanggung jawab kepada gereja kita. Karena gereja itu adalah kita semua, saudara-saudari. Nah, berkenaan dengan stipendium, saudara-saudari, ataupun sumbangan di dalam misa. Nah, pertama, saudara-saudari, gereja Katolik kita mendapat sumbangan daripada umat melalui collection mingguan.
Dan yang kedua itu kita mendapat stipendium ataupun sumbangan daripada setiap misa yang dirayakan oleh para padri. Dan stipendium itu ya sebagian seharusnya menurut hukum kanonik diserahkan kepada para padri yang merayakan misa kudus ataupun yang berkonselebrasi dengan padri itu. Tapi di Keuskupan Keningau amalan ini tidak dilakukan. Semua stipendium sumbangan dalam misa kudus itu diserahkan kepada gereja, dan pihak yang berkuasa akan memberi sedikit sumbangan yang dipanggil sebagai allowance, bukan gaji, tetapi allowance kepada para petugas seperti padri, dan begitu juga bagi katekis-katekis yang melayani di austasi. Nah, saudara-saudari, apakah fungsi, apakah peranan, dan apakah tujuan stipendium itu, saudara-saudari? Nah, yang pertama, stipendium ataupun sumbangan yang diberikan kepada gereja itu adalah pertama untuk membantu misi gereja lokal dan juga gereja universal. Itulah sebabnya pada misa minggu misi ini kita juga membuat pungutan ketiga untuk disalurkan kepada gereja pusat di Roma untuk membantu misi gereja universal. Dan yang kedua, saudara-saudari, untuk membantu kelancaran segala aktiviti-aktiviti rohani dan juga pelayanan-pelayanan pastoral gereja. Dan yang ketiga adalah untuk menyokong ya para pelayan-pelayan gereja kita yang membaktikan diri mereka sepenuhnya 100% ya kepada pelayan gereja dan umat, yaitu para padri. Jadi saudara-saudari, berapa stipendium yang harus kita bayar, saudara-saudari? Sumbangkan setiap perayaan arwah itu. Kalau kita lihat dalam Kanon 945 paragraf 1 dan 2 disentuh tentang stipendium, tapi tidak dinyatakan nilainya. Tetapi telah diputuskan oleh gereja lokal, uskup bersama ya konsultans dan para padri, bahwa di Dayusis kita Keningau sumbangan bagi setiap satu jiwa adalah Rp10, saudara-saudari. Jadi marilah kita, saudara-saudari, memberi sumbangan tanpa berkira, karena sumbangan ini bukan setiap hari ya. Seperti para arwah, kita merayakannya, memperingati mereka sekali setahun, saudara-saudari. Jadi sumbangan ini bukan sahaja ya untuk mendoakan mereka, tetapi saudara-saudari untuk menyokong segala usaha-usaha misi-misi gereja lokal kita. Nah, berkenaan dengan bunga ya, kenapa harus kita mesti membawa bunga ya, membeli bunga dan mengantar bunga di tanah perkuburan? Nah, selalu saudara-saudari, bunga itu adalah melambangkan, saudara-saudari, ya cinta kasih. Jadi bila kita, saudara-saudari, mengungkapkan cinta kita kepada seorang yang kita kasihi, selalunya bagi orang yang bercinta, mereka akan memberi bunga ya kepada orang yang mereka kasihi. Jadi begitu juga dengan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, di antara kaum keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, mereka kita kasihi, tapi mereka sudah dipanggil Tuhan. Jadi bila kita memperingati para arwah ini, kita membawa bunga dan mengantar bunga ke kuburan mereka, saudara-saudari, ia adalah sebagai tanda hormat kita kepada mereka, tanda kasih kita kepada mereka, tanda peringatan kita kepada mereka, dan tanda kesatuan kita dengan mereka. Karena ingat, dalam istilah gereja Katolik, gereja itu yang masih hidup, yang sudah mati, dan juga para kudus. Jadi kita tidak pernah terpisah di antara satu sama lain. Hari ini kita yang masih hidup, kita mengantar bunga kepada
mereka yang sudah mendahului kita. Bila kita sudah mati, ya, saudara-saudari kita, anak-anak kita yang masih hidup juga akan melakukan hal yang sama. Jadi saudara-saudari, marilah kita, ya, dalam masa peringatan para arwah ini, ya, menyokong apapun aktiviti-aktiviti, ya, gereja. Lebih lagi kalau di paroki Saint Teresa Tambunan ini kita menjual bunga, saudara-saudari, ya, bagi peringatan para arwah ini. Dan kamu boleh lihat, kalau kamu ingin mau membeli, menderma, kamu lihat nomor nanti yang akan ada di, ya, bawah ini nanti, ya. Kita boleh melenggan ataupun membeli bunga daripada mereka. Dan dalam bunga itu ada juga diselitkan lilin. Kenapa lilin, saudara-saudari? Karena selalu tradisi kita gereja Katolik, kita datang mengantar bunga itu bukan pada 2 hari bulan, tetapi sudah bermula pada 1 hari bulan, malam sempena perayaan para kudus, saudara-saudari. Jadi di mana di dalam kawasan perkuburan itu kita akan nyalakan lilin yang melambangkan, saudara-saudari, lilin cahaya itu melambangkan Yesus, cahaya dunia, penyelamat dunia, saudara-saudari. Jadi sekali lagi, semoga dengan penjelasan singkat ini dapat membantu kita umat Allah, khususnya di Keuskupan Keningau. Jadi saya harap persoalan seperti kenapa harus membawa bunga, kenapa harus menderma, berapa yang harus diderma, ya, tidak lagi menjadi persoalan bagi kita selepas keuskupan kita, ya, sudah merayakan, ya, hari ulang tahun yang sudah, saudara-saudari, bukan 1 kali 2 kali, tetapi sudah 20 lebih kali. Terima kasih. Bersama taat berdoa, menghayati sabda Allah, merayakan sakramen-sakramen, kita hidup berkomuniti, umat Allah berjalan bersama, umat Allah